Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septianingsih Nurul Khotimah. Saya mahasiswi bimbingan dan konseling kelas BK 5B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan menampilkan video layanan penguasaan konten dengan tema meningkatkan keterampilan belajar dengan membuat jadwal harian. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah layanan BK 2. Selamat menyaksikan. Layanan penguasaan konten adalah layanan dalam bimbingan dan konseling berupa pemberian bantuan kepada individu atau siswa, baik secara individu maupun kelompok, untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Layanan ini merupakan layanan bimbingan konseling yang memungkinkan siswa memahami dan mengembangkan sikap serta kebiasaan belajar yang baik, keterampilan dan materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta tuntutan kemampuan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari layanan penguasaan konten adalah membantu seseorang memperoleh pemahaman tentang suatu keterampilan yang akan membantu dia dalam mengembangkan dirinya ke arah yang positif melalui keterampilan yang diberikan. Materi dalam layanan penguasaan konten biasanya berupa pengembangan tentang diri, pemahaman diri, terutama pemahaman sikap, sifat, bakat, minat, kekuatan dan penyaluran, pengembangan kemampuan berkomunikasi, teknik penguasaan materi pelajaran, pengembangan dan peningkatan sikap serta keterampilan dalam belajar, dan juga penetapan pilihan karir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, ada baiknya untuk kita terlebih dahulu membaca doa kepada ketua kelas. Silakan untuk dipimpin teman-temannya. Syabra. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Udah sarapan? Udah, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Elisa Yuning Fitri, Lulu Nafisa, Hadir, Bu. Siti Nur Aini, Hadir, Bu. Fitri Rahmayani. Hadir, Bu. Baik, hadir semua ya. Ya, Bu. Oke, ini pertama kalinya ibu mengajar di sekolah ini, dan ini pertama kalinya ibu masuk ke kelas kalian ya. Jadi sebelumnya ibu akan memperkenalkan diri. Nama ibu Septianingsih Nurul Khotimah, kalian bisa memanggil ibu Nurul. Ibu lulusan dari Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini ibu sebagai guru BK yang akan memberikan berbagai layanan dan juga konseling kepada ananda jika kalian membutuhkannya. Kemudian ibu tinggal di Desa Sibua dan ibu baru lulus tahun ini, dan di sinilah ibu mengajar. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oh, tidak ada. Sekarang kan ibu sudah memperkenalkan diri nih, ada baiknya kalian gantian yang memperkenalkan diri biar kita saling mengenal satu sama lain. Baik, untuk ketua kelas dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aini, asal sekolah saya SMP Negeri 3 Rumdui Jaya. Alamat saya di Desa Tambusai. Baik, biasa dipanggil siapa ya? Aini, Bu. Oke, Aini ya. Ya, silakan duduk Aini. Kemudian sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmayani Nasution dari SMP Negeri 1 Sibolga.
Alamat di Desa Tambusai. Tambusai. Oke, biasa dipanggil siapa, Fitri? Fitri, Bu. Oh, Fitri ya. Ya baik, silakan depannya. Perkenalkan, nama saya Elisha Fitri, asal sekolah dari SMP Negeri 4 Ciahulo. Alamat rumah di Indrapura, Jalan Mawar. Oke, baik. Biasa dipanggil siapa? Elisha, Bu. Elisha. Kemudian sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Nur Amsatul Aini Miskia. Saya asal sekolah dari MTS dari Lingkungan Pekanbaru. Saya tinggal di Sibuan. Oke, biasa dipanggil siapa? Lulu. Oke, Lulu. Oke. Ya, berarti kita udah saling mengenal ya. Ya, Lulu. Oke, Nak, di sini Ibu akan bertanya dulu kepada kalian, apakah kalian sudah mengerti apa itu bimbingan dan konseling? Sudah, Bu. Jika sudah, seperti yang kalian ketahui bahwa guru bimbingan konseling itu memberikan bantuan kepada peserta didik ataupun kepada individu yang membutuhkan bantuan, mengembangkan potensi dan juga memberikan berbagai layanan. Nah, di sini pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan layanan kepada kalian, yaitu layanan penguasaan konten. Sebelumnya, adakah yang pernah mengikuti layanan penguasaan konten? Belum. Bu, izin bertanya. Iya, Lisa, silahkan. Yang dimaksud layanan penguasaan konten itu apa ya, Bu? Pertanyaan yang baik sekali ya, Lisa. Oke, layanan penguasaan konten ini adalah layanan bimbingan konseling yang diberikan oleh guru BK. Di sini Ibu sebagai guru BK, kemudian diberikan kepada klien atau individu. Di sini kliennya adalah Anda semuanya ya. Layanan penguasaan konten ini dapat diberikan secara individu maupun kelompok seperti yang kita lakukan ini, sebagai upaya untuk memberikan berbagai keterampilan agar ia dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya dan agar Anda semuanya dapat memiliki keterampilan tertentu sebagai pegangan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, pada layanan penguasaan konten ini juga bermanfaat untuk mengembangkan potensi dan juga membantu kesulitan-kesulitan yang ada dalam diri individu. Apakah Anda sudah memahaminya? Alhamdulillah jika Anda sudah paham. Jadi pada hari ini seperti yang sudah ditampilkan kan bisa melihatnya bahwa pada hari ini kita akan melakukan layanan penguasaan konten, dan tema layanan penguasaan konten yang akan Ibu sampaikan adalah meningkatkan keterampilan belajar. Ananda ada yang tahu apa itu keterampilan belajar? Tidak, Bu. Tidak. Oke, baik. Ibu akan menjelaskan apa itu keterampilan belajar. Jadi, keterampilan belajar itu adalah perilaku kegiatan yang relatif menetap dilakukan oleh siswa pada waktu ia menerima pelajaran dari guru, seperti misalnya mencatat pelajaran, kemudian mendengarkan secara seksama, memahami apa yang disampaikan oleh guru, mengerjakan tugas-tugas, melakukan pembelajaran yang diulang-ulang baik di sekolah maupun di rumah, dan juga fokus serta konsentrasi ketika mengikuti pembelajaran. Oke, apakah Anda sudah memahaminya? Sudah, Bu. Baiklah, jika begitu Ibu lanjut lagi ya. Jadi dalam keterampilan belajar ini dibentuk melalui beberapa faktor, di mana dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Jadi ketika lingkungan itu kondusif, maka keterampilan seseorang itu keterampilan seseorang itu akan meningkat. Jadi semua dipengaruhi oleh lingkungan. Dan kemudian keluarga. Nah, siswa yang dibesarkan dalam keluarga yang baik akan memiliki keterampilan belajar yang baik. Dan begitupun pula lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga itu tadi kan, lingkungan sekolah yang kondusif itu akan berpengaruh terhadap keterampilan belajar. Tentunya itu sangat benar. Kalau misalnya lingkungan sekolah ataupun lingkungan keluarganya nggak kondusif, kita kan nggak fokus. Kayak misalnya dalam keluarga itu berantem aja, kemudian suasananya nggak enak, terus kotor atau gimana, itu kan tentunya mempengaruhi. Dan juga suasana kelas seperti ini, kalau kelasnya kotor, kita nggak nyaman kan? Ya, Bu. Dan posisi duduk itu juga penting. Posisi duduk kayak misalnya
diatur nih, yang misalnya pendek, maaf ya, bukan body shaming gitu kan, yang pendek ditaruh di depan, kemudian yang ada gangguan dengan matanya dikasih tempat duduk di depan, jadi tidak ini tidak akan mengganggunya. Tapi kalau misalnya nih yang badannya kecil, pendek ditaruh di belakang, sedangkan yang besar di depan, tentunya dia kan nggak tertutupi, apa yang disampaikan gurunya tidak akan masuk gitu kan kepadanya. Oke. Dan selanjutnya, maaf ya ibu, suaranya seperti ini, lagi nggak enak badan. Oke, selanjutnya ibu akan memberikan beberapa tips untuk meningkatkan keterampilan belajar. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan belajar. Di antaranya adalah yang pertama, membuat rangkuman belajar, yang kedua, membuat peta konsep, yang ketiga, mencatat hal-hal penting, keempat, membaca secara efektif, yang kelima, menciptakan suasana kondusif, yang keenam, memanfaatkan sumber bacaan lain, ketujuh, menganalisis soal atau tugas, kedelapan, mengenal lingkungan belajar, ke-9, menyusun pertanyaan, ke-11, mencari inti dari materi, 12, menyelingi waktu belajar dengan istirahat, dan yang terakhir adalah merencanakan kegiatan belajar. Di antara hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan belajar ini, yang nggak kalah penting itu tadi, ialah merencanakan pembelajaran, merencanakan kegiatan belajar. Merencanakan kegiatan belajar ini terkait dengan manajemen waktu. Jadi di sini ibu akan menjelaskan sekilas ya tentang manajemen waktu. Manajemen waktu itu kegiatan di mana kita mengatur waktu kita. Jadi kayak misalnya kita atur waktu kita itu untuk ngapain aja. 24 jam kita itu kita gunakan untuk apa? Apakah untuk rebahan aja, apakah untuk olahraga, untuk membantu orang tua, atau untuk bermain dengan teman-teman. Itu kita sendiri yang mengatur, kita sendiri yang manajemen. Kalau misalnya kita nggak memanage waktu kita dengan baik, tentu waktu kita akan terbuang sia-sia, dan kita akan menyesalinya di kemudian hari, karena kan penyesalan datangnya belakangan, bukan di awal. Kalau di awal apa? Lebaran ya. Oke. Kemudian di sini fokus ibu dalam meningkatkan keterampilan belajar yang akan ibu tekankan di sini ialah manajemen waktu tadi kan, penyusunan jadwal harian. Nah, penyusunan jadwal harian ini ya seperti ibu katakan tadi, pembagian waktu kan, dan manfaat dari menerapkan jadwal harian ini, ada yang tahu nggak kira-kira manfaat dari penetapan jadwal harian ini apa ya dari manajemen waktu itu? Ya Fitri, silahkan. Bisa buat kita jadi lebih disiplin lagi. Oke, benar, baik, benar sekali Fitri. Adakah yang lain yang akan mengungkapkan pendapatnya? Saya Bu. Ya, ini silakan. Kalau misalnya kita tahu manajemen waktu, kita bisa mengenal apa itu urutan waktu, Bu. Oke, ya baik, betul sekali. Kemudian ada yang lain? Oh, nggak ada. Oke, benar. Apa yang dikatakan oleh Fitri dan Aini tadi, dengan menerapkan jadwal harian, manajemen waktu, kita akan mengetahui apa itu konsep waktu. Jadi waktu kita itu, kita tahu waktu itu kan jangan sampai terbuang sia-sia. Waktu adalah uang, uang adalah Waktu. segalanya. Biasanya kan gitu kan. Ya meskipun katanya uang nggak segalanya, tapi segalanya butuh uang. Iya Bu. Kalau waktu kita terbuang sia-sia, rugi kita. Kemudian konsep urutan tadi yang dikatakan oleh Aini, konsep urutan. Jadi kita tahu, kita udah ngurutin, udah kita buat manajemen waktunya, terus gak kita laksanakan, percuma juga gitu kan. Kita udah buat tapi gak kita urutan itu gak kita laksanakan, malah kita acak-acak gitu kan. Itu ya itu tadi kurang tepat gitu kan. Kemudian disiplin tentu saja dengan manajemen waktu. Jika kita mulai awal mungkin yang tadi konsep urutannya belum tentu bisa langsung kita urutkan, tapi dengan manajemen waktu pelan-pelan kita bisa menjalankannya dan juga akan membuat kita disiplin. Dan selanjutnya dengan manajemen waktu kita akan bertanggung jawab. Biasanya kalau kita udah membuat manajemen waktu, kita
akan jam segini itu seharusnya waktunya aku belajar, waktunya aku mengulang pelajaran. Jadi kan kita itu akan bertanggung jawab. Dan kalau kalian tahu bahwa meningkatkan dengan manajemen waktu itu bisa meningkatkan kepercayaan diri kalian. Karena kita udah tahu nih jam segini, kalau kita punya planning, kita punya rencana yang matang, tentu kita akan menjalankannya dengan baik kan. Tapi kalau misalnya kita berantakan, tentunya nggak ada persiapan, kita nggak percaya diri, takut nanti salah, nanti ini, nanti itu, nanti bisa nggak ya aku ngerjainnya gitu. Dan manfaat dari kita membuat jadwal harian ini akan menurunkan stres. Kalau kalian punya tugas banyak, kalian tumpuk nih, tiba-tiba guru kalian minta di hari yang sama dan semua tugas itu ya seharusnya udah kalian selesaikan lama. Ada kan guru yang ngasih tugas tuh sebulan dikumpulkan, ada yang seminggu, dan kalian baru sadar di akhir ketika jadwal pengumpulannya sama. Di situ kalian merasa gimana? Stres kan, karena panik sendiri kan. Tadi kalau kita udah punya manajemen waktu, kita udah punya jadwal harian, kita akan perasaan stres itu akan terkurangi karena kita diberi tugas langsung kerjakan, kasih tugas langsung kerjakan. Jadi waktu pengumpulan ya udah tinggal kumpulkan gitu. Tapi kalau kita nggak punya manajemen waktu kita cuma untuk main-main, nanti dikejar deadline kalian stres gitu kan. Di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam manajemen waktu. Yang pertama ialah niat yang kuat. Jadi untuk membuat manajemen waktu, membuat jadwal harian itu berlangsung dari niat. Segala sesuatu itu kan berawal dari niat kan. Kalau kita nggak punya niat, ya nggak akan terlaksana. Kalau misalnya kita cuma punya niat untuk buat, nggak kita laksanakan, ya kita buat aja, kita tempel di dinding, tapi nggak kita laksanakan, bisa aja kayak gitu. Tapi kalau kita udah punya niat yang kuat, tentunya udah kita buat susah payah, udah kita buat cantik-cantik, biar kita nggak bosan, biar kita tahu udah ditempel di tempat-tempat yang nampak sama kita, tapi nggak punya niat yang kuat, ya udah cuma diliatin aja. Ya apa enggak? Iya Bu. Cuma dilihat aja kan, nggak dilaksanakan. Terus kemudian yang selanjutnya itu menetapkan prioritas. Dari dalam membuat jadwal harian, yang kita jadwalkan pertama itu prioritas kita. Prioritas kita apa nih? Belajar. Oke, kita buat belajar saya jam sekian sampai jam sekian. Saya belajar jam 7 sampai jam 8 saya belajar bahasa Indonesia. Jam sekian saya belajar bahasa Inggris. Itu prioritasnya. Misalnya nih, kita itu fleksibel aja lah. Kalau buat manajemen waktu itu fleksibel, karena kita nggak tahu. Kadang di sekolah tiba-tiba kita buat nih, besok nanti aku pulang sekolah belajarnya bahasa Inggris. Tapi di sekolah tugasnya bahasa Indonesia. Tentu kan kita pulang sekolah kerjakan dulu bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya nanti aja lah gitu kan. Tapi ya tetap dilaksanakan, jangan pula udah bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya udahlah nggak usah malas gitu kan. Kalau waktu ruang kita itulah jadikan bahasa Inggris. Kemudian yang perlu diperhatikan selanjutnya ialah memiliki tujuan yang jelas. Jadi tujuan kita membuat jadwal harian itu apa? Agar kita memiliki tujuan untuk melakukan sesuatu Bu. Ya, tujuan melakukan sesuatu, misalnya kalian buat jam 7 sampai jam 8 saya mandi karena saya mau ke pasar. Nah itu kan, saya jam 7 sampai jam 8 saya bantu orang tua. Nah seperti itu, tujuan yang jelas. Dan juga cita-cita yang mau kita gapai. Biasanya keterampilan belajar ini dengan manajemen waktu. Kalau waktu jadwal kita jadwal harian dengan jadwal hariannya menyangkut pembelajaran, itu biasanya kita punya cita-cita yang tinggi. Jadi untuk mengejar cita-cita tersebut gitu kan. Kemudian perencanaan. Di sini ada perencanaan yang biasanya harusnya kita lakukan itu perencanaan yang jelas. Jadi dalam mengidentifikasi apa pelajaran kegiatan belajar yang akan kita lakukan itu, jadwal yang kita buat itu harus jelas. Kemudian realistis. Nah, realistis ini artinya kalau kita mengatur jadwal itu ya kita itu harus tahu porsi kita. Kalau kita baru menyelesaikan tugas, jangan pula kita lanjutkan lagi belajar menyelesaikan tugas yang lain. Itu tadi kita
butuh waktu istirahat, butuh jeda, karena otak kita, tubuh kita nggak baik kalau dipaksakan gitu kan. Terus ibu, seperti yang ibu bilang tadi, fleksibel. Kita harus fleksibel dalam mengatur jadwal kita. Kalau misalnya jadwal kita buat kaku, bukan terjadwal hidup kita, bukan terjadwal belajar kita, yang ada makin berantakan karena terpaku pada itu. Nah, kemudian di sini ibu akan memberikan cara membuat jadwal yang baik. Yang pertama ialah mempertimbangkan waktu setiap hari, seperti keperluan untuk tidur, keperluan belajar, makan, mandi, olahraga, membantu orang tua, bermain itu boleh karena kita juga butuh kan. Gak mungkin kita hidup monoton gitu aja. Kita butuh main, kita butuh sosialisasi dengan teman-teman. Kemudian menyelidiki dan menentukan waktu-waktu yang tersedia setiap harinya. Kayak misalnya kita udah buat jadwal, sebenarnya udah buat jadwal, tapi ada nih waktu senggang. Kira-kira waktu senggang ini kita cocok untuk lakukan apa ya? Apa untuk istirahat, apa untuk kita bantu orang tua, atau untuk hal lainnya. Kemudian kita harus tahu nih kapan kita fokus dalam belajar. Misalnya fokus waktu pagi hari, subuh. Biasanya subuh tuh banyak orang fokus waktu subuh kan. Gak apa-apa kita buat jadwal tuh jam bangun 4:30, kemudian mandi, sholat, terus belajar. Ya silakan jawab dulu. Nah, bangun kan belajar tuh, setelah belajar kan fokus nih kita. Atau kalau misalnya yang fokus malam hari, ya udah malam aja buatnya. Jangan pula kita maksain sama pagi atau siang pulang sekolah gitu kan. Kalau misalnya pulang sekolah mau belajar nggak apa-apa, tapi saran ibu istirahat dulu, tidur dulu, makan dulu. Setelah badannya enak, baru lanjut lagi. Kalau dipaksakan nggak bagus gitu kan. Kemudian tuh hemat dengan waktu. Jadi waktu tuh jangan buang sia-sia. Kalau rebahan ya, tapi jangan seharian. Kalau mau main lihat TikTok lah, tapi jangan pula seharian. Kita harus hemat, dikit-dikit aja. Yang penting kita nggak bosan. Kemudian setelah kita buat waktu itu kan, kita butuh mengevaluasi. Ini gimana sih, aku tuh udah sesuai dengan yang kita buat belum? Dan jadi di sini ibu ulangi cara untuk membuat manajemen waktu itu. Menentukan prioritas, kemudian kita menentukan waktu belajar kita itu yang baik, yang seperti apa, lingkungan kondusif kita menurut kita itu seperti apa, kemudian kapan kita tidur, kapan kita makan, kapan kita olahraga, kapan kita main, itu harus diinikan. Nih ibu contohin ya. Bangun jam 4:30 sampai jam 5 itu saya mandi, sholat, dan mengaji. Jam 5 sampai jam 6 saya belajar. Jam 6 sampai jam 7 saya makan dan bersiap untuk pergi sekolah. Jam 7 sampai jam 1 saya sekolah. Kemudian jam 1 sampai jam 2 saya makan dan istirahat. Setelah itu jam 2 sampai jam 3 sampai menjelang asar saya mengerjakan tugas yang baru diberikan di sekolah. Jam 4 saya membantu orang tua mandi, bermain dengan teman atau olahraga. Kemudian jam 6 sampai jam 7 saya sholat maghrib dan mengaji. Kemudian jam 7 sampai jam 9 saya mempersiapkan keperluan sekolah, apa yang akan dibawa besok, kemudian apa pelajaran yang akan disampaikan besok. Dan nanti jam 9 sampai jam 10 saya mencari misalnya sumber bacaan lain, apa aja nih, mencari tahu apa ilmu-ilmu lain. Kemudian atau bolehlah kita buka-buka YouTube atau buka-buka Instagram gitu kan, TikTok, tapi jangan keterusan sampai jam 12 malam, jam 1 malam. Biasanya sering begadang tuh karena kayak gitu, gak ingat waktu, scroll, ujung-ujungnya belum ada jam 1 gitu kan, bingung sendiri. Kemudian setelah itulah contoh yang ibu contohin tadi kan. Jadi jam 10 saya tidur sampai jam 5. Begitupun seterusnya, kembali lagi seperti itu. Misalnya di hari Minggu saya
akan pergi jalan-jalan karena kita butuh refreshing gitu kan. Saya hari Minggu setelah membantu orang tua, saya akan bermain dengan teman, jalan-jalan sama teman ke sini. Atau di hari Minggu tiba-tiba ada tugas kelompok nih. Jadi kita ubah yang awalnya untuk jalan-jalan untuk mengerjakan tugas kelompok seperti itu. Apakah Anda paham? Paham, Bu. Oke, paham. Jika Anda paham, ya silakan. Nah, orang tua ya, Bu? Iya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Nah, kemudian jika Anda sudah memahaminya, sekarang Ibu minta kalian membuat jadwal harian. Kalian buat jadwal harian kalian di kertas yang sudah Ibu sediakan tadi. Di situ kalian buat jadwal harian dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, di situ kalian karena kita di sini temanya meningkatkan keterampilan belajar, tentunya jadwal harian kalian itu kalian tentukan kalian belajar jam berapa, terus kalian mengerjakan tugas sekolah jam berapa, dan fokus kalian gimana. Dan misalnya itu Ibu tadi fokus jam subuh, oke buat subuh. Misalnya hari Minggu kalian suka belajar nih, yang suka belajar banget hari Minggu mau belajar juga nggak apa-apa gitu kan. Jadi kalian buat ya di kertas itu dari bangun tidur sampai tidur lagi, kalian buat jadwal belajar kalian itu jam berapa sampai jam berapa, dan waktu kalian mengerjakan tugas itu jam berapa sampai jam berapa. Oke, silahkan dibuat ya. Ibu kasih waktu. Buatkan dulu. Jadwal harian manajemen waktu kalian Sudah, Bu. Sudah. Di sini Ibu minta 2 dari kalian untuk maju menceritakan dan menerangkan gimana sih jadwal belajar kalian, jadwal harian kalian, terus gimana kalian memanajemen waktu itu untuk Ibu biar bisa Ibu lihat sudah benar atau belum cara kalian memanajemen waktu, cara kalian untuk membuat jadwal harian tersebut. Oke, siapa duluan nih? Ketua kelas bersedia? Bersedia, Bu. Oke, silahkan. Ini maju. Bu, Ya. boleh izin kamar mandi, Bu? Boleh, Fitri silahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan apa saja manajemen waktu yang telah saya buat. Yang pertama, pada pukul 5 pagi saya bangun tidur, kemudian membereskan kamar saya, mandi, dan sholat subuh. Selanjutnya, pukul 6 pagi saya sarapan dan mempersiapkan bahan-bahan sekolah saya. Selanjutnya pada pukul 7.15 saya akan berangkat ke sekolah. Dari jam 7.30 sampai jam 13.15 saya berada di sekolah. Kemudian pulang sekolah saya akan sampai jam 14.30 saya istirahat. Kemudian pada pukul 3 siang saya akan mengerjakan tugas sedikit-sedikit. Selanjutnya pada pukul 4 sore saya akan mandi, sholat, dan bersantai sampai pukul 19.30. Kemudian saya akan belajar dan mengerjakan tugas serta mempersiapkan tugas-tugas yang sudah diberikan sebelumnya. Pukul 10 saya tidur. Kemudian pada hari Minggu saya khususkan untuk berpiknik dan berjalan-jalan. Oke, Aini, jadwal harian yang kamu buat sudah cukup benar. Terima kasih kepada Aini. Ayo beri tepuk tangan ya anak-anak pada Aini yang telah bersedia untuk menjelaskan. Iya, Fitri silakan masuk. Oke, Aini silakan duduk. Ya, selanjutnya siapa nih yang bersedia lagi untuk menjelaskan ya, gimana jadwal harian, manajemen waktu kalian yang sudah kalian buat? Saya boleh, Bu. Oke, Fitri silahkan. Bu, saya permisi kamar mandi ya, Bu. Oke, Aini nggak apa-apa. Oke, silahkan ya Fitri.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan manajemen waktu yang telah saya buat. Nah, saya bangun tidur itu jam 5 subuh, tapi kadang suka ngaret dan langsung sholat subuh. Dan mandi dan sarapan itu jam 6 pagi, lalu berangkat sekolah jam 7:10, dan pulang sekolah jam 12:40, sampai ke rumah itu jam 1. Lalu makan siang, sholat zuhur dan istirahat itu dari jam 1:10 sampai jam 2. Lalu main, kadang ada teman yang ngajak main juga, itu jam 2 sampai jam 4. Mandi dan sholat asar itu jam 4 sampai jam 5. Dan bantu orang tua itu jam 5 sampai jam 6. Lalu sholat maghrib sampai sholat isya itu dari jam 6:30 sampai jam 7 malam. Lalu setelah sholat isya, saya sempatkan belajar sambil juga main HP itu jam 7 sampai jam 9. Lalu tidur dari jam 10 sampai jam 5 lagi. Oke, baik ya. Jadi anak-anak, jadwal harian yang sudah dibuat Fitri itu sudah cukup benar dan seperti yang Ibu jelaskan tadi. Beri tepuk tangan kepada Fitri ya. Oke, silakan duduk Fitri. Misi Bu. Ya, ini silakan masuk. Jadi Ibu tadi kan sudah menerangkan dan kemudian saya sudah diminta untuk membuat jadwalnya dan Fitri serta ini sudah menjelaskannya kepada kalian gimana hasil yang dibuat dan menurut Ibu itu sudah cukup baik dan berarti di sini Ibu berkesimpulan bahwa kalian sudah memahaminya dan Ibu harap kalian itu bisa menerapkannya ya. Jadi kalian terapkan itu secara berurutan, tapi walaupun berurutan fleksibel aja gitu ya. Jadi sesuaikan seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah sekarang Ibu rasa Ibu sudah cukup menjelaskannya karena kalian sudah memahaminya juga. Sebelum Ibu akhiri, ada nggak yang bisa menyimpulkan gimana apa yang dari sekian banyak yang Ibu sampaikan dan bisa menyimpulkan apa aja yang Ibu terangkan tadi? Ayo, adakah yang bisa? Nah ini Ya Bu, dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, yaitu kita mempelajari tentang keterampilan belajar. Keterampilan belajar ini adalah keterampilan untuk kita sebagai siswa bisa menetapkan tujuan kita dalam pembelajaran. Faktor-faktor yang ada di keterampilan belajar itu ada dua, yaitu internal dan eksternal. Selain itu ada beberapa tips yang sudah Ibu jelaskan tadi. Salah satunya yaitu membuat peta konsep, mengulang-ulangi pembelajaran, menciptakan sebuah kelas yang kondusif, dan sebagainya. Selain itu, Ibu juga menjelaskan mengenai manajemen waktu. Manajemen waktu ini salah satu tujuannya yaitu agar kita lebih disiplin, bertanggung jawab, mengurangi tingkat stres pada siswa. Selain itu juga meningkatkan kepercayaan diri siswa. Dan Bu. oke, benar sekali. Aini, beri tepuk tangan pada Aini. Di sini Ibu akan menegaskan lagi ya kesimpulan dari layanan yang sudah Ibu sampaikan ini. Jadi kita melakukan layanan pemasaran konten dengan tema keterampilan belajar, meningkatkan keterampilan belajar. Dalam meningkatkan keterampilan belajar ini kita ada beberapa cara, yaitu membuat rangkuman, membuat peta konsep, mencatat hal-hal yang penting, membaca secara efektif, menciptakan suasana yang kondusif, memanfaatkan sumber bacaan lain, menganalisis tugas dan soal-soal, kemudian mengenal lingkungan belajar, menyusun pertanyaan, mencari inti dari materi, menyelingi waktu belajar dengan istirahat, dan juga merencanakan kegiatan belajar. Nah, di sini untuk meningkatkan keterampilan belajar yang Ibu tekankan itu ialah merencanakan kegiatan belajar dengan membuat jadwal harian atau memanajemen waktu kalian. Nah, dimana dengan seperti yang saya sampaikan tadi, manajemen waktu itu diawali dengan niat, kemudian menentukan prioritas, mengurutkan jadwal, kemudian fleksibel dalam melaksanakannya, dan disiplin dalam melaksanakannya. Nah, kemudian setelah itu gimana kalian sudah memahaminya, jadinya Ibu rasa Ibu sudah cukup menjelaskannya karena kita ada Ibu sudah menyimpulkan dan Ibu juga sudah
memberi kesimpulannya juga. Ibu rasa itu cukup karena Ibu tadi sudah menyampaikan juga gimana keterampilan belajar yang baik dan yang buruk. Dari situ kalian bisa mengintrospeksi diri kalian masing-masing, sudahkah baik atau masih buruk. Jika masih buruk, Ibu harap dengan memanajemen waktu, membuat jadwal harian ini bisa membuat kalian meningkatkan keterampilan belajar. Dan jika sudah baik, semoga bisa ditingkatkan lagi dan lebih disiplin lagi. Oke anak-anak, berarti sudah memahaminya ya? Ya, Bu. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.